Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, analisis dan perancangan perusahaan dan investasi peluang dari perumahan. Kelompok 2 terdiri dari Satuan Warrofi'i 20 20 570 20, 2 Gilara Kasiwi 20 20 570 22. Yang ketiga Rihma Devi Numatus Soliha 20 20 570 24. Lalu Yaneti Maulana 20 20 570 27. Pendahuluan perumahan. Perumahan merupakan pemukiman padat penduduk yang memiliki berbagai aktivitas mulai dari anak-anak, anak sekolah, ibu rumah tangga, pekerja, orang dewasa, sampai orang tua yang masing-masing memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Kehidupan di masyarakat perumahan dapat mencakup berbagai tingkat pendapatan, sehingga ada kebutuhan akan papan, sandang, pangan, sehingga masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya memilih produk yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Dalam lingkungan masyarakat perumahan yang merupakan target pasarnya, terdapat beragam peluang usaha yang dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk menciptakan suatu produk yang target pasarnya merupakan masyarakat perumahan dengan menciptakan suatu perusahaan yang dapat beroperasi dengan baik berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen operasi, dan aspek ekonomi dan finansial. 2. Aspek pasar dan pemasaran. Dalam memulai suatu usaha diperlukan sebuah produk. Dalam pemilihan produk, kami melakukan survei mengenai produk apa yang paling dibutuhkan dalam lingkup perumahan. Adapun survei yang kami lakukan berupa penyebaran kuesioner sebagai berikut. Nah, dari kuesioner tersebut terdapat 33 jawaban dari responden dan 63,6% memilih pangan, 21,2% memilih papan, 15,2% memilih sandang. Nah, dari hasil kuesioner di atas, kami memutuskan untuk memilih makanan sebagai produk yang kami produksi. Setelah itu kita melakukan survei pasar. Nah, dalam memutuskan produk makanan yang akan diproduksi, kami melakukan survei kepada pelanggan dengan menyebar kuesioner sebagai berikut. Pertama, kita menanyakan tentang jenis kelamin, lalu usia, jenis makanan yang disukai, serta jenis jika kami melakukan inovasi pada makanan tersebut, inovasi apa yang diharapkan oleh pelanggan dari produk kami. Nah, hasilnya dari kuesioner yang disebarkan diperoleh hasil kuesioner dengan poin tertinggi bagi berikut. Target pasarnya kurang dari 15%, 15 tahun adalah presentasinya 24,2%, 15 sampai 30 tahun presentasinya 48,5%, kurang dari 30 tahun presentasinya 27,3%. Lalu untuk target pasarnya perempuan, kebanyakan perempuan presentasinya 71,9%, laki-laki 28,1%. Nah, jenis makanan disukai adalah makanan Indonesia dengan persentase 57,6%. Nah, inovasi yang dibuat harus mudah disimpan dan dimasak dengan presentasi 56,3%. Nah, dari hasil kuesioner di atas kami memutuskan untuk membuat makanan frozen yang memiliki cita rasa Indonesia seperti rendang ataupun alasan memilih makanan frozen karena mudah disimpan dan dimasak sesuai dengan inovasi yang diharapkan oleh konsumen. Akan dilanjutkan oleh Anwar. Selanjutnya masa kehidupan produksi. Selanjutnya masa kehidupan produksi. Satu adalah memastikan kualitas. Kualitas produk yang baik adalah faktor penting yang mempengaruhi masa hidup produk frozen food. Perusahaan makanan perlu memastikan bahwa produk frozen food yang mereka produksi memiliki kualitas yang baik dari bahan baku hingga proses produksi. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan konsumen dan
prioritas mereka perhatikan. Yang kedua adalah melakukan analisis produk. Perusahaan makanan perlu terus melakukan inovasi pada produk input mereka agar tetap menarik minat konsumen. Yang ketiga ada memperhatikan tren konsumen. Perusahaan makanan perlu memperhatikan tren konsumen terkini dan menyesuaikan produk frozen food mereka dengan permintaan pasar. Sebagai contoh dengan menawarkan produk yang rendah kalori atau bebas gluten, atau dengan menambahkan bahan-bahan yang sesuai dengan pola makan vegan atau vegetarian. Yang keempat adalah menjaga harga bersaing. Harga juga merupakan faktor yang penting dalam pertahanan frozen food di pasar. Perusahaan makanan perlu menjaga harga produk mereka agar tetap bersaing dengan merek lain di pasar. Permintaan pasar. Data yang kami gunakan berasal dari data jenis sekunder yang didapat dari jurnal strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan dan produksi pada usaha rendang Mizaki Kota Padang Panjang tahun 2022. Berikut adalah data permintaan dan penawaran produk di usaha Rendang Mizaki Kota Padang Panjang. Pada tahun 2018, produksi per tahunnya adalah 1.850 kg dengan penjualan per tahun yaitu 720 juta. Dan pada tahun 2019 dengan produksi per tahun yaitu 2.000 kg dengan penjualan per tahun 400 juta rupiah. Pada tahun 2020 produksi per tahunnya yaitu 2.230 kg dengan penjualan per tahun 871 juta 200 rupiah. Pada tahun 2021 dengan produksi per tahun yaitu 2.100 kg dengan penjualan per tahun yaitu 826 juta rupiah. Berdasarkan permintaan dasar yang telah dibuat di atas, dapat dilakukan peramalan dengan 3 metode berikut. Dengan metode MAD dengan MA 160, MAP 7,20%, progresnya 2.165. Pada WMA 168, pada MAD, pada MAPE 7,62%, pada progresnya 2.139. Untuk ES pada MAD 159.167, pada MAP di 7,42%, pada progresnya 2018,75. Dari tabel tersebut dapat diketahui ketika metode tersebut untuk memilih metode mana yang sebaiknya digunakan adalah dengan cara membandingkan nilai MAPE mean absolute percent error, metode mana yang paling kecil untuk meminimalisir kesalahan. Dari tabel di atas terdapat nilai yang paling kecil adalah MAPE average dengan nilai MAPE 7,2% dengan forecastingnya 2.165. Maka kami akan menggunakan forecasting untuk periode depan menggunakan forecasting 2.165. Pada faktor bersaing. Untuk menentukan faktor bersaing dalam membuat perusahaan terdapat metode yang dibutuhkan. Metode tersebut adalah analisis SWOT. Adapun data diperoleh berdasarkan hasil wawancara terdapat 30 data yang akan dianalisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT-nya adalah sebagai berikut. Pada strength, produk frozen food dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, sehingga memungkinkan untuk memenuhi permintaan konsumen dalam jumlah yang besar dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, ada berbagai jenis produk frozen food dapat dibuat dengan mudah dan cepat, sehingga dapat mempercepat waktu produksi dan memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Yang ketiga, ada konsumen semakin memperhatikan gaya hidup sehat dan produk frozen food dapat diolah dengan cara yang lebih sehat, seperti menggunakan bahan-bahan yang segar dan minim pengawet. Pada bagian weakness atau kelemahan, kualitas produk frozen food dapat menurun jika tidak disimpan dengan benar atau dalam jangka waktu yang lama. Produk frozen food sering dianggap kurang sehat dan berkualitas rendah oleh sebagian konsumen. Yang ketiga, ada biaya produksi
produk frozen food relatif tinggi karena peralatan produksi yang memerlukan ruang khusus dan biaya listrik yang besar. Pada opportunities atau peluang, yang pertama, permintaan pasar untuk produk makanan siap saji semakin meningkat, terutama pada konsumen yang mencari produk dengan kualitas dan rasa yang baik serta praktis dan mudah disimpan. Yang kedua, adanya tren gaya hidup sehat yang semakin berkembang, sehingga permintaan untuk produk frozen food yang terbuat dari bahan-bahan alami sehat semakin meningkat. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi dalam pengolahan makanan, seperti teknologi pembukuan cairan nitrogen yang dapat membuat produk frozen food lebih segar dan lebih sehat. Pada bagian trade atau ancaman, yang pertama ada persaingan yang ketat dari bisnis makanan dan minuman yang lain. Yang kedua ada meningkatkan harga bahan baku dan biaya produksi yang dapat mempengaruhi harga jual produk frozen food. Yang ketiga adanya regulasi pemerintah yang ketat terkait bahan-bahan makanan yang digunakan dalam pembuatan produk frozen food. Selanjutnya, peranan pemerintahan. Yang pertama ada pemberian regulasi dan standar. Pemerintah dapat memberikan regulasi dan standar yang harus dipenuhi oleh produsen frozen food, seperti standar keamanan pangan, aturan labeling, dan tata cara penyimpanan produk. Yang kedua ada memberikan insentif kepada produsen. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada produsen frozen food untuk mendorong pengembangan produk yang lebih inovatif dan berdaya saing, seperti program dukungan bagi UMKM. Yang ketiga ada meningkatkan akses pasar. Pemerintah juga dapat membantu meningkatkan akses pasar bagi produsen frozen food, baik melalui pembukaan akses pasar di luar negeri atau pembukaan akses pasar baru di dalam negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Gilar. Yang ketiga, aspek teknis dan teknologi. Pemilihan teknologi. Yang pertama, proses pengolahan dan pengalihan, pemeriksaan, pemaksaan. Yang pertama, proses pengolahan, perencanaan dan pengalihan. Dalam proses ini, daging yang digunakan dapat dicacah atau digiling untuk mendapatkan tekstur yang diinginkan. Yang kemudian pemarinasian, daging dicampur dengan bahan bumbu dan bahan lainnya dalam proses pemarinasi untuk memperkaya rasa aroma. Pemasakan, daging dimasak dan dalam proses pemasakan yang dilibatkan pemasakan dengan menggunakan metode seperti memasak dalam panci tekan oven atau pengalaman slow cooker. Yang kedua, proses pembekuan. Kemudian blast freezing, teknologi blast freezing menggunakan udara dingin dengan kecepatan tinggi untuk cepat membekukan makanan. Proses ini membutuhkan mempertahankan kualitas, tekstur, dan nutrisi makanan. Yang ketiga, pengemasan. Kemasan multilapis dengan
material yang tahan terhadap suhu rendah digunakan untuk menjaga kualitas makanan beku dan mencegah kerusakan selama penyimpanan transportasi. Kemudian kemasan vakum. Dalam beberapa kasus makanan beku seperti rendang dapat dikemas dalam kemasan vakum untuk mempertahankan kesegarannya. Kemudian kebutuhan bahan baku. Yang pertama, bahan baku utama. Pemilihan Nah, selanjutnya ada kebutuhan bahan baku. Nah, kebutuhan bahan baku pada produk kami terdapat 3 macam. Yang pertama adalah bahan baku utama, yang kedua proses pembukuan, Nah, selanjutnya ada kebutuhan bahan baku. Dalam perusahaan kami, kebutuhan bahan bakunya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan baku utama. Yang kedua, bahan baku pembantu. Dan yang ketiga, bahan baku pendukung. Nah, untuk bahan baku utama, dalam makanan frozen food bisa meliputi berbagai jenis daging. Bahan baku ini haruslah segar dan berkualitas tinggi agar setelah diolah dan dibekukan tetap menjaga rasa, tekstur, dan nilai gizinya. Pemilihan bahan baku yang baik sangat penting untuk menciptakan produk frozen food yang lezat dan bernilai jual tinggi. Nah, yang kedua ada bahan pembantu. Dalam bahan-bahan baku pembantu dalam makanan frozen food digunakan untuk membantu menjaga kualitas dan keawetan produk selama proses pembekuan, penyimpanan, dan pengiriman. Beberapa bahan pembantu yang umumnya digunakan adalah bahan pengawet alami atau kimia yang dapat lebih lama. Selain itu, bahan pembantu seperti bahan pengental, stabilizer, dan emulsifier juga dapat digunakan untuk menjaga tekstur dan konsistensi produk setelah dikeluarkan dari pembekuan. Nah, dan yang terakhir yaitu bahan baku pendukung. Dalam makanan frozen food meliputi berbagai faktor yang mendukung operasional produksi dan pengiriman produk. Bahan pendukung ini bisa termasuk bahan kemasan yang sesuai untuk produk frozen food seperti kantong plastik khusus, wadah plastik, atau aluminium foil yang tahapan suhu rendah. Bahan pendukung juga mencakup alat produksi dan peralatan pendingin atau freezer yang memungkinkan proses pembekuan dan penyimpanan produk makanan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu lokasi perusahaan. Dalam menentukan lokasi perusahaan yang kami tempati, kami telah melakukan berbagai riset dan analisis di berbagai situs online jual beli tanah yang ada di Kudus. Berikut merupakan gambaran lokasi perusahaan yang kami tempati. Dengan luas tanah berukuran 6.300 meter yang beralamatkan di Jalan Kudus Semarang, tepatnya di Jalan Sentot Prawiryodirjo nomor 9, Getas Pejaten Kudus. Perusahaan kami memilih Kota Kudus karena target pasar kami adalah Kota Jepara, Semarang, dan Kudus. Alasan memilih tempat tersebut karena tempatnya strategis dan dekat dengan jalan raya. Selain itu, tempatnya juga luas sesuai dengan kriteria perusahaan kami. Nah, selanjutnya yakni yang keempat, manajemen operasional. Nah, yang pertama ada profil perusahaan. Nah, gambar yang CV Nexus Food Innovation itu merupakan logo dari perusahaan kami. Nah, di sebelahnya ada
Nama perusahaan kami adalah CV Nexus Food Innovation yang bergerak di sektor industri makanan. Kami memiliki brand yang diproduksi yaitu S-Meat, merupakan produk makanan frozen yang berbahan baku daging dan memiliki cita rasa Indonesia, berupa rendang, dendeng, balado, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yakni visi perusahaan. Menjadi perusahaan inovatif yang terkemuka dalam industri makanan dengan fokus pada pengembangan produk makanan yang kreatif, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan konsumen modern. Nah, adapun misi perusahaan yang pertama yaitu kami berkomitmen untuk terus mengembangkan produk makanan yang inovatif, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, dan menjaga konsistensi dalam setiap tahap produksi. Yang kedua, kami berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan makanan yang lezat, bergizi, dan mudah di kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, kami bertekad untuk beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, kami berkomitmen untuk terus mengikuti tren pasar, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan proses produksi agar dapat beradaptasi dan perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Nah, berikut merupakan struktur organisasi perusahaan kami. Yang pertama itu ada owner, kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada pemasaran, dan yang terakhir ada keuangan. Nah, adapun tugas dari owner bertanggung jawab untuk merencanakan strategi bisnis jangka panjang dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini melibatkan dan mengidentifikasikan target pasar, menentukan posisi untuk bisnis di dalam industri kuliner, mengembangkan rencana pemasaran, serta merancang pengembangan dan inovasi produk. Nah, yang kedua ada produksi. Adapun tugasnya yaitu merencanakan jadwal produksi yang efisien. Ini melibatkan dan mengidentifikasi kebutuhan bahan baku, memperkirakan volume produksi, menentukan urutan produksi, dan mengatur waktu yang tepat untuk memastikan ketersediaan makanan secara konsisten. Nah, selanjutnya ada pengadaan. Adapun tugasnya yaitu bagian pengadaan bertanggung jawab untuk mencapai pemasok yang dapat menyediakan bahan. Bagian pengadaan harus memahami kebutuhan bisnis dan bekerja sama dengan departemen terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan. Nah, kemudian ada pemasaran. Bagian pemasaran bertanggung jawab untuk melakukan penelitian pasar yang komprehensif. Ini melibatkan pengumpulan data tentang perilaku pelanggan, tren pasar, pesaing, dan peluang bisnis. Bagian pemasaran merancang strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan. Ini melibatkan penentuan segmen pasar target, penentuan pasar yang tepat, dan penetapan harga yang sesuai, kemudian mengembangkan rencana promosi dan distribusi. Dan yang terakhir ada keuangan. Adapun tugas dari bagian keuangan yakni bertanggung jawab untuk merencanakan dan menyusun anggaran keuangan perusahaan. Ini melibatkan mengidentifikasi sumber pendapatan, menentukan alokasi anggaran untuk berbagai departemen dan proyek, serta memastikan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Bagian keuangan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Ini meliputi laporan laba rugi, neraca keuangan, laporan arus kas, dan laporan keuangan lainnya yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada aspek manajemen. Yang pertama ada manajemen pembangunan proyek. Perusahaan kami menawarkan penjualan makanan frozen food untuk perumahan dengan kualitas rasa dan kemasan makanan yang menarik untuk meningkatkan minat dan kepercayaan konsumen dengan nama brand S-Meat. Nah,
Dalam melakukan branding produk agar dikenal oleh konsumen, hal yang kami lakukan yang pertama adalah kualitas produk. Dari sudut pandang konsumen, produk yang dibuat oleh perusahaan ternama tentu lebih layak dipilih dibandingkan produk yang dibuat oleh perusahaan kecil. Hal ini dapat dilihat daripada daya beli konsumen yang sangat besar terhadap salah satu merek besar air mineral, sementara sangat sedikit yang memilih frozen food dengan merek lainnya. Oleh karena itu, kami akan selalu memastikan kualitas produk kami sehingga konsumen akan memiliki kesan baik pada produk kami. Nah, yang kedua ada kemasan menarik dan unik. Selain kualitas produk, kami membuat kemasan yang menarik dan unik juga dapat mengenalkan produk pada konsumen. Bagi konsumen tidak ada tempat untuk memastikan apakah produk yang Anda miliki berkualitas atau tidak. Hal pertama yang selalu menarik minat konsumen adalah desain kemasan yang menarik dan unik. Desain kemasan yang menarik dan mampu melindungi produk dengan baik dan meningkatkan minat konsumen. Nah, yang ketiga, membuat iklan. Iklan adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk proses branding, sehingga produk lebih banyak dikenal dan diminati masyarakat. Untuk mengurangi biaya iklan yang besar, kami memilih untuk mengiklankan produk menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Dan yang terakhir, mengikuti pameran. Dengan cara ini merupakan cara yang cukup efektif. Dengan mengikuti pameran, kami dapat mengenalkan secara langsung produk kami ke pengunjung pameran. Salah satunya dengan mengikuti pameran budaya, sehingga pameran kuliner Nusantara yang memberikan spot khusus untuk stand makanan. Selanjutnya aspek ekonomi dan finansial. Yang selanjutnya dana pembiayaan proyek. Adapun biaya yang perusahaan kami keluarkan sebagai berikut. Yang pertama, biaya awal. Peralatan sebesar 20 juta, misalnya freezer, kompor, oven, blender. Kemudian lokasi dan perbaikan 10 juta termasuk biaya sewa dan perbaikan. Sertifikasi dan izin 5 juta. Total biaya awal 35 juta. Kemudian biaya operasional dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, bahan daging per kilo sebesar harga 85.000, jumlah daging sebesar 180, total harga daging 15.300.000. Kemudian bumbu per kilonya sebesar 40.000, jumlah bumbu 18 kilo, total harga keseluruhan bumbu 720.000. Kemudian bahan air per kubik sebesar harganya 1.650, jumlahnya 666, total keseluruhan air sebesar 1 juta. Kemudian listrik 1 per kilowattnya 605 rupiah. Jumlah keseluruhan 1.653, total biaya listrik sebesar 1 juta. Packaging per piece 500, jumlah keseluruhan 722, jumlah harga packaging keseluruhan 361.000, total tenaga kerja per orang 50.000, jumlah pekerja sebesar 60, total keseluruhan biaya tenaga kerja sebesar 3 juta, total keseluruhan sebesar 21.381.000 rupiah.
Kemudian sumber pembiayaan proyek, sumber dana perusahaan kami menggunakan dana pribadi dan pinjaman dari bank dengan rincian sebagai berikut. Total sumber dana modal sendiri 50 juta, pinjaman bank dari bank sebesar 100 juta, total sumber dana 150 juta. Kemudian kewajiban finansial dan kemampuan menghasilkan laba. Yang pertama, sales. Untuk menarik minat pelanggan, perusahaan kami memiliki program untuk pembelian dengan jumlah tertentu, yaitu dengan membeli 10 bungkus varian apapun akan mendapatkan potong harga. Kemudian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah pengeluaran atau beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung guna memproduksi barang dan jasa untuk kemudian diperjualbelikan atau digunakan sendiri. Berikut merupakan perhitungan HPP perusahaan. 56.381.000 dibagi 722 hasilnya 78.090. Jadi harga pokok penjualan per 1 piece sebesar 250 gram adalah 78.090. Kewajiban finansial. Kemudian harga jual. Terdapat beberapa faktor yang mampu menentukan suatu harga penjual produk seperti biaya tetap dan biaya varian. Harga jual HPP margin, harga jual sebesar 78.090 ditambah 10% dikali 78.090, harga jual 78.090 ditambah 7.809, total keseluruhan itu 85.899. Beberapa faktor yang mampu menentukan suatu harga jual produk seperti biaya tetap dan biaya variabel. Harga jual 78.000 ditambah 7.809, harga jual totalnya 85.899 rupiah. Kemudian BEP unit. BEP unit adalah titik inflamasi yang dihitung dari jumlah penjualan produk yang mana berdasarkan pada unit produk. Berikut merupakan BEP perusahaan kami. BEP 722 dikali 78.090 dibagi 85.899, totalnya BEP 656. Perusahaan kami akan terjadi BEP pada saat penjualan 656 bits. Penilaian kelayakan investasi. Yang pertama, arus kas. Modal awal bulan 1 sampai 6 sebesar 150 juta. Kemudian penjualan bulan 1 sampai bulan 6 sebesar 372 juta. Kemudian bulan 7 sampai 12 sebesar 373 juta. Kemudian bulan 13 sampai 18 sebesar 360 juta. Kemudian bulan 19 sampai 24 sebesar 365 juta rupiah. Estimasi penjualan
pada bulan 1 sampai 6 sebesar 432, kemudian bulan 7 sampai 12 4.350, bulan 13 sampai 18 sebesar 4.200, bulan 19 sampai 24 4.250. Total penerimaan bulan pertama sampai 6 522 juta, bulan 7 sampai 12 373 juta, bulan 13 sampai 18 360 juta, bulan 19 sampai 24 365 juta rupiah. Total pengeluaran perlengkapan bulan pertama sampai bulan 6 21 juta rupiah 300. Kemudian biaya perjalanan bulan pertama sampai 6 1.500.000, kemudian bulan 7 sampai 12 sama 1.500.000, bulan 13 sampai 18 sama, bulan 19 sampai 24 masih sama 1.500.000. Kemudian biaya lain-lain ini sama sebesar 50 juta rupiah pada bulan 1 sampai 24. Total pengeluaran yaitu bulan pertama sampai 6 74 juta 881.000. Kemudian bulan pertama bulan 7 sampai 12 551 juta 500. Kemudian bulan 13 sampai 18 51 juta 500. Kemudian bulan 19 sampai 24 51 juta 500. Kemudian laba bulan pertama sampai 6 449 juta. Laba bulan 7 sampai 12 322 juta. Bulan 13 sampai 18 309 juta. Bulan 19 sampai 24 313 juta. Saldo sebelumnya bulan pertama sampai 6 masih minus. Kemudian bulan 7 sampai 12 449 juta. Kemudian bulan 13 sampai 18 771 juta. Kemudian bulan 19 sampai 24 1 miliar. Kemudian saldo akhir bulan pertama sampai 6 449 juta, kemudian bulan 7 sampai 12 771 juta, kemudian bulan 13 sampai 18 1 miliar 80 juta, kemudian bulan 19 sampai 24 1 miliar 394 juta. Nah, kemudian analisis kelayakan investasi. Yang pertama, return on investasi atau ROI adalah risiko yang menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kelayakan yang dimiliki perusahaan. ROI-nya sebesar 29,28%. Kemudian NVP adalah metode yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari aliran kas bersih yang diharapkan dari suatu investasi. Berikut merupakan NPV perusahaan kami. Total NPV yaitu 1 miliar 366 juta. Karena nilai NPV positif, maka investasi yang dilakukan dinyatakan layak. Kemudian analisis kelayakan investasi. Payback periode adalah kurun waktu di mana arus kas masuk
proyek sama dengan jumlah investasi modal di awal proyek. Berikut merupakan perhitungan payback period perusahaan CV Nexus Food Information PBB 150 juta dibagi 58 juta PBB sebesar 2,5. Dari perhitungan tersebut dapat dihitungkan bahwa waktu di mana perusahaan PT Nexus Food Innovation mengalami payback periode adalah pada saat tahun kedua atau ketiga. Kesimpulan dari perusahaan kami untuk menentukan produk kami melakukan survei kepada masyarakat perusahaan dengan 33 responden. Dengan hasil survei bahwa 63,6% responden memiliki pangan, 21,2% memiliki papan, dan 15,2% memilih sandang. Dari hal tersebut kami memutuskan untuk membuat produk frozen food. Masa kehidupan sebuah produk frozen food pada pasar pada saat ini dapat relatif lama, tergantung pada bagaimana perusahaan makanan mempertahankan kebutuhan konsumen dan melakukan strategi pemasaran dan inovasi yang tepat. Dalam pembuatan produk makanan frozen food dibuatkan sebuah teknologi yang digunakan adalah proses pengolahan, proses pembekuan, dan pengemasan. Adapun pembiayaan yang perusahaan kami keluarkan adalah biaya awal dengan total biaya awal 35 juta rupiah, biaya operasional dengan total sebesar 21.381 rupiah. Sumber dana perusahaan kami berasal dari dana sendiri dan dana pinjaman bank dengan total 150 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan di pembahasan, harga pokok penjualan produk kami adalah Rp78.000 dengan harga jual per produknya adalah Rp85.899. Perusahaan kami akan terjadi BEP pada saat penjualan 656 piece. Sekian presentasi dari saya.